kebanyakan malah ketika susah nyari temen, ketika seneng ngelupain teman gitu, enggak sih, tapi kondisional kembali gitu. Kadang kalau temen yang sehat gak tahu situ ya, kalau teman kita yang butuh tempat sampah ya kita jadi tempat sampahnya buat ngeluapin emosi dia gitu. Begitupun sebaliknya. Obrolan anak ngekos, kisahnya deket banget. Halo, selamat datang kembali di podcast Rak Suara ini. Kembali karena saya sendiri udah pasti segmen ini akan kembali di segmen ongkos atau obrolan ngekos, dimana obrolan ini hadir ketika ada sebuah pemikiran yang hadirnya di sebuah kosan. Kali ini mungkin terinspirasi dari sebuah buku yang kemarin-kemarin baru kebilang bestseller ya katanya, dan menurut saya cukup seru gitu cerita novel ini. Mungkin kalian pernah dengar novelnya yang kemarin yang berjudul Unfinished Goodbye dari Kak siapa lagi, lupa lagi. Intinya ceritanya itu karakter utamanya itu seorang psikolog yang gimana ya, kayak dia nggak tahu bahwa dia bermasalah gitu, dirinya bermasalah karena mungkin fokus untuk mengobati psikolog orang-orang karena dia psikolog. Jadi cukup menarik cerita ini gitu. Yang udah baca mungkin pasti udah kegambar gimana-gimananya, tapi yang belum, saya sarankan baca sih bukunya. Tapi yang gue tekankan, yang mau diceritakan di sini adalah bahwa hidup itu ya harus ada fase dimana kalian nge-break up apapun hal itu gitu. Dari yang tadinya mungkin kalian bosen ataupun kayak monoton, itu harus ada break up yang harus diambil langkah dengan berani gitu. Di buku ini mungkin gue dapat bahwa tidak baik menanti-nanti sebuah hal yang kita rasa ini mengganggu dalam hidup kita gitu. Tapi kita berpikiran bahwa ini mah mungkin guenya aja yang salah gitu. Diri sendiri aja yang salah. Di sekitar enggak kok gitu. Cuman gue aja gini yang belum menyesuaikan lingkungan gitu. Kalau dalam lingkungan ya seperti dalam novel ini, dalam circle yang ada gitu di karakter utama ini. Intinya yang gue pahami bahwa nge-break up itu, break up hidup, nge-break gitu, itu harus gitu, karena itu penting sih, dan juga butuh keberanian yang karakter utama di sini juga bahkan harus lintas negara dulu gitu buat mengumpulkan keberanian bahwa langkah yang harus diambil ini bener loh gitu, harus nge-break ini tuh segera gitu, gak bisa dinanti-nanti. Makanya ketika membaca ending di akhir bahwa wow gitu, orang yang bukan skeptis sih, orang yang hidupnya terlihat ya baik-baik aja, berpikir selalu positif dengan circle-nya, ya ternyata tidak sepenuhnya salahnya ada di diri dia gitu. Gak sepenuhnya dia tidak bisa menyesuaikan dengan circle-nya, gak sepenuhnya dia sedikit berbeda dengan circle-nya jadi kayak belum nyaman, padahal circle-nya aja gitu yang gak cocok buat kamu gitu. Gak perlu kamu yang menyesuaikan gitu. Toh kalau menyesuaikan buruk ya buat apa gitu, menyesuaikan untuk keburukan gitu, untuk masuk dalam keburukan. Makanya jadinya kalau bahasa Sunda gitu, kalau bahasa Sunda ada istilah gue dulu pernah menyebutnya di teman-teman gue tuh, istilahnya modal gitu, bahwa orang tuh tetap harus mengeluarkan negatif thinking, negatif auranya tuh harus dikeluarin gitu, nggak bisa ditahan lama-lama, nanti pun bakal jadi bom waktu gitu. Ya istilahnya kalau
dari teman-teman gue yang Sunda gitu. Mudal, ya mudal tuh kalian tahu gak kayak botol, kalau kita nggak botolnya gelas, kalau kita isi air secara penuh itu pasti airnya keluar gitu. Nah itu tuh kalau dalam Sunda disebut mudal. Kita masukkan ke emosi yang mungkin negatif, itu kita diibaratkan sebuah gelas dan diisi dengan hal-hal yang air negatif, air yang gimana, intinya yang hal-hal negatif. Mungkin kalau dalam masih setengah gelas lo masih bisa menahan gitu, tapi ketika gelasnya udah penuh, diri lo udah penuh, lo harus cepet-cepet dikeluarin gitu, harus dipudal, harus mudal gitu, harus dikeluarin energi negatifnya, karena kalau dipaksain mungkin ya nanti gelasnya akan pecah ataupun kitanya yang pecah gitu istilahnya. Makanya teriak-teriak gak jelas bareng teman tuh butuh loh gitu. Contoh kasarnya aja gitulah, teriak-teriak sambil ngegitar gak jelas tuh juga butuh gitu, sebagai stress release kita. Karena ya tadi, kalau udah penuh ya harus dikeluarin dulu gitu, karena nanti malah ngerusak diri sendiri gitu. Entah nanti air yang keluar membasahi sekitar, atau dalam circle menyinggung teman-teman kita, atau menyinggung orang-orang yang ya kita jadikan sebagai objek pengeluaran emosi kita gitu ya. Menurut gue dan dari pemahaman buku itu ya, itu tuh gak apa-apa gitu. Toh kalau dengan kita mengeluarkan emosi yang kita tahan-tahan ke teman, lalu teman itu malah menjauh, ya menurut gue itu bukan teman yang baik gitu. Tapi kalau teman itu malah memahami kita dan mengajak kita dialog, kenapa sih lo misalkan marah gitu, ujung marah, ataupun hal kecil malah marah gitu. Dengan dialog dia mengetahui bahwa kita sedang di fase mengeluarkan gitu. Kalau gue menyebutnya modal, itu bakal menjadi teman yang baik gitu. Makanya harus tetap ada, kalau dalam buku ini ya, ngebreak hal-hal yang dirasa wajar padahal udah nggak wajar gitu. Istilahnya kalau dalam circle tuh kayak ini ya, istilahnya ya lingkungan teman gitu. Ada yang toksik misalkan di lingkungan teman, ya kita harus berani bahwa ngebreak teman toksik itu dengan cara kita memarahinya, ataupun kita menasihati gitu, ataupun bahkan dalam hal kasat mata mungkin buruk ya, menjauhinya gitu karena udah gak bisa diomongin. Tapi kalau dengan cara menjauhi itu lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Ngebreaknya dengan cara itu ya gak apa-apa. Atau kita sudah mencoba untuk ngebreak dengan hal baik, ataupun hal yang misalnya dinasehati, terus kita naik stepnya dimarahi, tapi dengan ngebreak cara itu masih gagal, ya menjauhi salah satu pilihan terbaik gitu. Ya itu sih. Mungkin kalian yang udah membaca Unfinished Goodbye gimana? Kalau udah yang baca ya, kalau belum baca deh, itu menarik gitu. Meskipun jujur ya, di setengah-tengah mungkin, ataupun ya di awal ada sih, di tengah ada, menurut opini gue pribadi ya, ini mah sedikit agak ada bagian yang membesarkan, tapi di ending tuh ya akhirnya nemu gitu, oh ternyata hal yang dirasa kita buruk, hal yang dirasa kita ini bukan diri gue loh gitu, tapi kalau memang benar dibutuhkan ya kita harus lakuin gitu. Entah itu nanti mungkin awalnya bakal buruk dulu, bakal tidak baik, tapi itu nantinya bakalan baik gitu, ketimbang ditahan-tahan yang sakit diri kita sendiri aja gitu. Dari buku itu ya yang gue pahami, belajar, dan oh teman-teman yang kita ambil istilahnya juga, tempat teman yang bisa menjadi tempat sampah tuh ya butuh gitu. Kasarnya bukan tempat sampah yang kita hanya ngebuang yang buruk gitu, ketika kita mau membuang emosi ataupun hal negatif lalu menghampiri teman gitu. Tapi dalam situasi ataupun kondisional
tertentu teman itu butuh, kita tuh butuh teman yang menjadi tempat sampah gitu, membuang energi kita, membuang frustasi kita. Tapi ya bukan, kebanyakan malah ketika susah nyari temen, ketika seneng melupain teman gitu. Enggak sih, tapi ya kondisional kembali gitu. Kadang kalau temen yang sehat gak tahu situ ya, kalau teman kita yang butuh tempat sampah ya kita jadi tempat sampahnya buat ngeluapin emosi dia gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kita yang butuh meluapkan emosi, ya teman kita jadi tempat sampah gitu. Itu bu teman yang susah didapat gitu. Gue sendiri gue yakin sih teman-teman di sekeliling gue mau mendengar cerita gue. Yang sempet dulu gue mikir bahwa di sekeliling gue belum nemu orang yang gue nyaman untuk bercerita, yang orang yang gue kasih cerita juga mendengarkan dengan enak gitu, dan gue nyaman menceritanya. Dulu tuh berpikir nggak ada hal seperti itu gitu di teman-teman gue di sekeliling gue. Ternyata yang gue baru sadari, mungkin juga teman-teman ya, yang bilang, emang kak kita butuh bercerita tapi tempat cerita kita kemana gitu. Gue belum nemu tempat cerita nih. Gue juga dulu berpikir gitu, tapi makin kesini ternyata bukan gak ada tempat kita bercerita loh, gak ada orang yang mau mendengar cerita, bukan itu aja loh, tapi kita juga yang belum bisa ataupun pandai bercerita loh. Gue baru menyadari hal itu di saat gue yakin temen gue itu udah terbuka banget dan siap mendengarkan cerita, tapi di satu sisi kok gue terbata-bata gitu, kayak gue public speaking, presentasi materi di kuliahan ataupun presentasi di pekerjaan itu lancar gitu, tapi ketika ada orang yang mau mendengar cerita kita, kalau kisah kita gak pandai bercerita hal itu gitu. Kalian nyadari gak sih hal itu? Entah karena kita terlalu sering mendengar cerita, jadi kalau bercerita tuh ya nggak pandai gitu. Tapi ya mungkin kalian bisa dibilang tepat juga kalau belum ada orang yang bercerita. Oke, yang pertama itu bisa menjadi alasan, tapi kalau kalian nggak menemukan tempat untuk bercerita atau orang untuk kita bercerita, mungkin alasan yang kedua itu yang kita gak pandai bercerita, makanya kita susah untuk bercerita gitu. Gimana kita mau mencari tempat cerita kalau kita gak pandai bercerita? Analoginya kayak bagaimana kita mencari halte gitu, toh kita nggak tahu bentuk bus, mungkin gitu gak sih? Gitulah pokoknya, intinya gitulah. Itu sih, jadi balik lagi ke buku ya. Karena menarik sih Unfinished Goodbye itu, penulisnya juga kalau gak salah psikolog sih ya, tapi cerita utamanya, tokoh utama tuh dia psikolog, dan dia sadar bahwa harus nge-break circle yang dirasa dia wajar gitu padahal benar-benar toksik. Dan di ending tuh ya kalian harus baca. Di ending tuh ya dia kalau dalam bahasa Sunda ya modal gitu, dan itu hal baik menurut aku. Itu sih mungkin podcast untuk kali ini, gak banyak tapi itu sih yang terpikirkan sekarang. Yang belum baca buku Unfinished Goodbye, menurut gue harus baca sih, karena ya itu jadi psikolog tuh mungkin kalau secara subjektifnya psikolog tuh ya ternyata psikolog juga butuh psikolog gitu. Kalau candaan gue ya, psikolog juga butuh psikolog, dokter pun juga butuh dokter lain gitu. Dan kalau dokter kan kayak terlihat gitu penyakitnya, tapi kalau psikolog, seorang psikolog pun tidak sadar gitu bahwa dia tidak sesehat itu. Unfinished Goodbye bahwa tidak benar-benar selesai itu ya tanpa kita sadari bahwa kita bermasalah gitu. Mungkin itu yang sampaikan podcast ini, semoga bermanfaat. Bermanfaat sih, tapi ya
Semoga kalian selalu bahagia. Dari kamar kos sampai